Assalamualaikum. Gaya dan gerak IPA kelas 4, tema 7. Kembali lagi dengan Bu Ana Magdalena dari SDIT Nur Ar-Rahman. Apa itu gaya, anak-anak? Kita amati gambar di atas. Ada yang sedang mendorong meja, ada juga yang sedang menarik gerobak atau troli. Dua-duanya sedang melakukan gaya, bukan? Jadi, gaya adalah tarikan atau dorongan. Baik tarikan atau dorongan ini akan berpengaruh terhadap benda. Bagaimana pengaruh gaya pada benda? Oke, anak-anak, hebat. Pengaruh yang pertama, ketika benda diberi gaya, baik tarikan atau dorongan, maka akan mengubah benda yang diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Contohnya, bola yang ditendang atau meja yang didorong. Yang kedua, dengan adanya gaya, maka akan mengubah bentuk benda. Ini terjadi saat kita membentuk plastisin atau tanah liat. Kita mendorong atau menarik bagian dari plastisin dan tanah liat, akhirnya bisa menghasilkan bentuk yang indah. Pengaruh yang ketiga adalah, betul, mengubah arah gaya benda. Contoh, arah kok pada permainan badminton. Kita amati, asalnya gerak kok meluncur ke bawah, akhirnya ketika dipukul, kok mengarah ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Yang keempat, pengaruh gaya pada benda adalah mengubah kecepatan benda. Perhatikan gambar. Mobil yang digas atau diperlambat itu akan merubah kecepatan benda. Bisa semakin cepat atau bisa semakin diperlambat. Ada berapa jenis gaya, anak-anak? Hebat! Gaya ada beberapa jenis, diantaranya 1. Gaya otot, 2. Gaya pegas, 3. Gaya magnet, 4. Gaya listrik, 5. Gaya gesek, dan 6. Gaya gravitasi. Kita cari tahu 3 gaya pertama ya. 1. Gaya otot. Nih, lihat. Ada orang yang sedang olahraga hingga dia memiliki otot. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh otot. Bisa berlaku pada manusia atau juga hewan. Contohnya, binaraga yang menggunakan angkat bubble, sapi yang menarik pedati, kuda yang menarik delman, atau bermain sepeda. Kesemuanya menghasilkan gaya otot yang dihasilkan oleh otot-otot pada tubuh mereka. Manfaat dari gaya otot, diantaranya beberapa hewan bisa menjadi alat transportasi. Misalnya sapi atau kerbau, membantu petani membajak sawah. Atau kita pun dapat merasakan asiknya bermain tarik tambang dan bersepeda. 2. Gaya pegas. Siapa yang pernah bermain pegas? Hebat! Gaya pegas adalah gaya atau kekuatan lenting suatu pegas yang dapat kembali ke posisi atau ke bentuk semula. Kita mengenalnya sebagai elastisitas. Contoh gaya lenting diantaranya adalah pada permainan bola basket, gaya pegas pada pulpen atau pensil mekanik, juga gaya pegas pada ketapel dan trampolin. Kita lihat gambarnya. Lihat, bola basket yang memantul kiri kanan, atau trampolin yang memantul elastis atas bawah dan atas bawah. Manfaatnya, diantaranya dipasang dalam shockbreaker mobil atau motor, sehingga perjalanan kita sangat nyaman saat melewati
batuan, ataupun lubang. Terdapat pada bola basket sehingga bola bisa memantul, dan yang ketiga juga dipasang pada spring bed agar tidur kita nyaman. Dan yang ketiga adalah gaya magnet. Nih, perhatikan gambar berikut. Magnet atau gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh gaya magnet, di antaranya besi dan nikel. Kita lihat gunting, kunci termasuk ke dalam benda magnetis. Tetapi kristal, pensil, bola, dan kayu tidak termasuk. Nah, magnet ini terdiri dari dua kutub, yaitu utara dan selatan. Jika kutubnya sama, misal yang merah bertemu dengan merah, maka akan saling tolak-menolak. Tetapi jika merah bertemu dengan biru, akan saling tarik-menarik. Sementara manfaat dari gaya magnet adalah pembuatan kompas atau petunjuk arah utara dan selatan. Sementara manfaat yang lain adalah untuk peralatan, misalnya magnet di pintu kulkas atau tempat pensil. Demikian anak-anak, 3 gaya pertama yang kita bahas. Kita akan bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.